Ada sebuah fakta, jika 375 nama orang yang saya sebutkan ini hartanya digabungkan semua sama dengan kekayaan 3 miliar harta umat manusia. Bill Gates, Donald Trump, Warren Buffett, Lakshmi Mittal, Paul Allen, Mark Cuban, Jeff Bezos, Rupert Murdoch, Sam Walton, dan seterusnya hingga 375 orang. Demikianlah jumlah kekayaan mereka kalau dijumlahkan sama dengan gabungan kekayaan 3 miliar manusia. Bangsa manapun di dunia, ukuran otaknya, volume otaknya, panjang sarafnya, jumlah pengantar kimianya dalam otak, sensornya, semua sama. Kecepatan kemampuan berpikir sebagian orang tersebut IQ-nya pun tidak berbeda jauh. Kemampuan menyimpan datanya juga sama. Anggaplah otak itu komputer, anggaplah otak itu hardware. Semua manusia hardware-nya sama. Lalu di mana perbedaannya? Mengapa yang satu lebih sehat dari yang lain? Mengapa yang satu mudah tertawa? Mengapa manusia lain mudah mendapatkan jodoh? Mengapa dia lebih cepat mendapatkan uang? Mengapa dia mendapatkan karirnya sangat cepat dari yang lain? Ada sebuah sistem pada manusia yang namanya belief system, sistem keyakinan. Ini ditanam di dalam subconscious pikiran bawah sadar seseorang. Jika sudah ditanam di posisi ini, merubahnya memerlukan teknik khusus. Cara biasa tidak akan pernah berubah. Misalnya kebiasaan merokok. Maaf, saya mengambil contoh merokok karena mudah difahami. Saya tidak merokok, namun saya bukan anti perokok. Prinsip saya merokok itu baik, tidak merokok jauh lebih baik. Itu hanya sebuah pemahaman dan pengambilan posisi melihat sesuatu. Kembali merokok sebagai contoh. Dalam iklan TV secara vulgar ditulis merokok bisa menyebabkan kanker, gagal janin, penyakit paru-paru, dan lain sebagainya. Dibacakah oleh setiap rokok? Ya, dibaca. Berhentikah karena takut mereka? Tidak. Mengapa? Inilah kerja otak. Otak conscious yang menguasai informasi pengetahuan hanya menguasai 12% dari tindakan. Subconscious, pikiran bawah sadar, menguasai 88% dari tindakan. Informasi tadi hanya menempel di conscious, tidak menggerakkan otak, hanya menempel di 12%. Otak subconsciousnya tetap menganggap rokok itu nikmat. Itulah yang dilakukannya. Kita kembali ke prosperity conscious, kesadaran kemakmuran, IQ kaya, tulang kaya, balung sugih, apapun itu. Ini adalah software kaya yang mereka miliki. Kesadaran kaya atau software kaya tadi, 376 orang yang kaya tadi memiliki software ultra kaya. Sementara 3 miliar manusia sisanya belum memiliki. Mulai bisa menerima? Masih berat? Kita lanjut. Dulu saya mengalami jalan kehidupan yang turun naik seperti gelombang laut selagi badai. Saya pernah memiliki materi berlimpah yang 3 tahun kemudian tinggal di rumah kontrakan dengan masih menanggung hutang besar. Kemudian kembali berlimpah materi yang kemudian di puncaknya kembali terpuruk. Balik lagi naik ke atas dengan beragam kisah pahit manis lainnya. Saya banyak bertanya urusan beginian, urusan jalan hidup, urusan bagaimana bisa makmur dan tetap makmur. Hingga saya memutuskan belajar kemanapun dan mencari kemanapun agar saya mendapatkan jawaban dan solusi masalah kemakmuran. Sampailah saya belajar ke School of Mind di Australia tahun 2001. Disinilah semua terungkap, setidaknya menjawab apa yang saya cari. Jadilah sebuah pelajaran bisnis ala Mardi. Pengalaman-pengalaman pribadi tersebut saya buatkan dalam sebuah video naratif yang disiapkan untuk sahabat semua. Ada harga tentunya dan jauh lebih murah dari 7 hari mengikuti pelajaran tersebut. Sekali lagi, selamat mengikuti video Science to Get Rich.